Kafirkah saya? Apakah saya kafir? Saya nggak ngerti apakah saya kafir atau bukan. Saya itu kafir atau bukan. Acara hitam putih dapat ditonton. Pembawa acaranya aja kafir. Pembawa acaranya aja kafir. Kafaroh. Kafir. Maaf nih Ustadz, ada juga yang jangan nonton hitam putih karena membawa acaranya kafir. Ada yang begitu. Nah, ya emang kenapa? Ya emang kenapa? Ya emang kafir mau apa itu? buat Anda yang non Muslim, apakah Anda kafir? Saya mau tahu ya. Dan buat Anda yang Muslim, apakah Anda menganggap bahwa teman-teman Anda yang non Muslim itu kafir? Kalau dakwah zaman dulu tugasnya adalah mengislamkan orang kafir, dan dakwah hari ini mengkafir-kafirkan orang Islam. Artinya, apakah Deddy Corbuzier itu kafir? Kafir. Dulu orang Islam, jangan salah, Rasulullah itu hijrah saja, hijrah yang ngantarkan dia, namanya Ibnu Quraid. Rasulullah di Mekah itu diperangi oleh semua orang yang tidak suka, itu hijrah ke Madinah, yang ngantarkan dia itu orang kafir. Dan sekarang gampang untuk jadi salah, kafir. Apa saya nggak tahu, karena saya tidak mau mengatakan sesuatu yang di luar ranah saya. Mekah Madinah itu tidak boleh dimasuki oleh orang kafir. Betul. Tapi kalau memang diperlukan, karena dia teknisi, memang ahli, karena untuk bikin payung yang megah sendiri, maka boleh. Karena dia memang ekspertis masuk, dan akhirnya walaupun hampir semua yang masuk situ jadi Islam. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Perjuangan beliau bersama kita di Pekalongan dulu sangat luar biasa. Saya masih belum bisa lupa itu bagaimana membagi beras bersama-sama ketika banjir Pekalongan yang bersama semua men dari Polri, Pakistan, dan juga ibu. Dan ini orang sombong sederhana baru di sini loh. Makan di rumah orang kafir pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong-ngomong, boleh nggak kalau misalnya restoran gitu ya? Tapi yang punya orangnya kafir gitu, boleh nggak? Masa gua masuk restoran harus tanya KTP dulu? Lo KTP-nya Islam apa kagak ya? Kalau Islam gua makan, kalau enggak jadi makan gua, bro. Acara hitam putih dapat ditonton. Pembawa acaranya aja kafir. Kafaroh. Kafir. Kerjasama dalam hubungan muamalah tidak ada masalah, mau kafir, mau kuris, mau sontoloyo, mau terserah. Kalau yang dimakan kayak gini, kita contoh 3 jari Rasulullah. Bisa. Ada orang bilang begini, harus sama dengan Rasulullah. Rasulullah pakai 3 jari, saya harus pakai 3 jari. Ya nggak apa-apa, dikasih bakmi godok panas-panas. Jadi agama itu kayak pisau tajam. Yudilu bi kasiro wa yahdi bi kasiro. Orang bisa dapat hidayah, dapat hal yang baik dari agama, tapi dengan agama juga bisa niat baik tapi atas nama agama. Karena dia tak mengikuti kedatangan Muhammad. Kalau dia tak mau dibilang kafir, kenapa kalian bilang aku kafir? Kalau kalian tak mau dikatakan kafir, kalian buka cover itu, katakan aku percaya Muhammad adalah utusan Allah. Gimana caranya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Apa faktor utama kau pindah agama? Dulu pada saat saya nikah pun saya dekat dengan Agim. Jadi kalau Agim lagi ada dakwah dan sebagainya, saya datang ke sana. Begitu. Bagaimana hukum merayakannya? Orang yang ikut merayakan hari ibu, man tasabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi orang kafir, maka kafirlah dia. Jangan ikut-ikut orang kafir. Kalau nggak boleh kerjasama, aneh dong. Mereka juga punya handphone buatan siapa? Ya, kan betul kan? Ya, kalau memang, ya konsisten dong. Apakah mengucapkan selamat hari ibu dibolehkan? Tidak. Ulama mengharamkan mengikut tradisi orang kafir. Haji itu pakai pesawat terbang, dan itu miliknya orang Yahudi, karena Garuda itu tidak cukup untuk pesawat, maka nyewa ke Amerika Latin. Ini orang Yahudi punya, orang kafir punya. Karena kalau orang Islam kamu kafirkan, itu buatan ketemu, cara akal ini buatan ketemu. Cara berpikir kita
Masyhur Abul Hasan Asadili ngetikan, wong iku nak kafir mulai cilik nganti 70 tahun. Kalau baleni malih, tiang kafir cilik ngantos 70 tahun. Itu kan menjadi mukmin itu hanya dengan melafadzkan apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini adalah kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim, hanya sekali dilafadzkan. Nanti tetangga kawan, janganlah kalian bilang aku kafir, keras sekali. Ustaz Somad itu kalau bilang kafir kuat, kafir. Oke, kita perlu Artinya orang kafir itu untuk kerjasamanya tidak masalah. Selama saya tidak merugikan Mas Dedi juga tidak merugikan saya. Kalau kalian tak mau dikatakan kafir, kalian buka cover itu, katakan aku percaya Muhammad adalah utusan Allah. Gimana caranya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Tapi apa faktor utama? Pertama, lingkungan saya 90% agamanya muslim, dan lingkungan yang ada di saya 90 muslim itu adalah muslim-muslim yang luar biasa, yang baik. Yang jelek itu adalah oknum. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memaki sembahan selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Yang kedua, agama saya sebelumnya, mungkin juga teman-teman juga sama, agama saya sebelumnya agama yang diwariskan, bukan agama pilihan saya. Nah, saya pada saat ini memilih, bukan diwariskan. Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wat tamathil, kalau di dalam itu ada patung berhala. Makanya yang mau beriman silakan, tapi saya punya satu hal, jangan pernah menghina sesembahan orang lain kalau kamu tidak mengendaki orang lain menghina sesembahan. Dengan agama orang itu bisa bisa positif, bisa jadi negatif. Nah. Maka dalam Islam, mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Yang saya hormati bapak-bapak dari tokoh agama, dari komunitas bahwa kami bangsa Indonesia ini ada persaudaraan yang luar biasa sebenarnya. Yang menarik perhatian saya dari agama Islam adalah persaudaraannya. Bersaudara, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kalau nanti di salah satu seminar itu sudah mau zuhur, ketemu satu narasumber yang gampang mengkafirkan orang. Itu separuh masjid, kebetulan mereka banyak yang bisa ngaji itu, terus nggak sholat zuhur. Loh, kok nggak sholat zuhur, ini sudah masuk waktu? Kan sholat hanya wajib untuk orang muslim, kita akan kafir. Ya karena dikafirkan tadi kan, kalau kita akan dikafirkan. Akhirnya gak kafir, sholat. Orang berhijab mungkin aja awalnya cuma gara-gara lagi lebaran, tapi siapa tahu setelah dia berhijab akhirnya dia terketuk dari Allah, terus dia beneran, gak ada yang tahu kan. Kita tugasnya doain, bukan jadi panitia surga. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kalian akan ikut tradisi orang sebelum kamu. Zira'an bi zira'in, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltumu, kamu pun ikut juga ke dalam. Ikut acara apa? Valentine. Ikut acara apa? April Mop. Ikut acara apa? Jingle Bell. Ikut acara apa? Merry Christmas and Happy New Year. Ikut acara apa? Mother's Day. Dan jangan salah, itu pun yang dislike juga ada. Banyak yang gini, ada juga yang gini. Oh, ada yang dislike juga ya? Banyak juga ya? Masa lalu dengan kalimat yang sama, tiang muslim menjadi ini membuatkan ketemu akal. Makanya madhab takfiri, madhab gampang mengkafirkan orang, terus jelas madhab yang nggak ada rujukannya sama sekali, nggak ada pegangan ilmiahnya sama wong kafir wae jadi Islam, mosok wong Islam jadi. Maka kalau ada ucapan ustaz kafir, orang kafir marah. Kalian kok marah? Ini kalimat dari dulu. Jangan panggil kami kafir, panggil kami non muslim. Loh, gimana nanti baca ayat?
Qul ya ayyuhal non muslim. Kafir kan dari dulu. Bila mana ini sembilan jiwa ini sesama kita, bahwa kalau saudara kita berjumpa, kita merasakan sakit, itu tanda kita mencintai bangsa kita